Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Eri Dwi Saputra, NPM 118, dan yang kedua ada rekan saya Elvira Sevada Mayanti, NPM 127. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang sistem antrian dan penanganan keluhan dalam bisnis retail. Nah, di sini itu ada 11 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada sistem antrean yang terkait dengan kebiasaan pelanggan, dan yang kedua ada meminimalisasi panjang antrean yang tampak, dan yang ketiga itu menghitung waktu tunggu. Selanjutnya yang keempat ada perilaku pelanggan dalam menyampaikan keluhan, dan selanjutnya yang kelima ada pengaduan sebagai data riset pasar. Dan pokok pembahasan yang keenam itu ada pembuatan pengaduan bagi pelanggan. Selanjutnya yang ketujuh ada perbaikan layanan, dan yang kedelapan ada atribut perbaikan layanan, dan yang kesembilan ada penanganan keluhan. Terus yang ke-10 ada dampak usaha pemulihan layanan terhadap kesetiaan pelanggan, dan yang terakhir yang ke-11 itu ada pemulihan layanan setelah pengaduan pelanggan. Baik, yang pertama itu ada sistem antrean yang terkait dengan kebiasaan pelanggan. Nah, mengantre merupakan suatu barisan orang, kendaraan atau objek lainnya yang menunggu untuk dilayani atau diproses. Nah, seperti itu. Antrean terjadi ketika jumlah kedatangan pada suatu fasilitas melebihi kapasitas sistem untuk memprosesnya. Mengantri adalah gejala dari pengaturan kapasitas yang kurang baik. Sistem antrean dapat dibagi jadi 7 elemen, yaitu yang pertama jumlah pelanggan. Nah, ketika mendesain suatu sistem antrean, manajer operasi perlu mengetahui siapa pelanggan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Jadi seperti itu. Dan yang kedua itu proses kedatangan. Proses kedatangan merupakan perbandingan antara kedatangan pelanggan dengan kapasitas layanan, dan jumlah pelanggan akan menentukan apakah suatu antrean mulai terbentuk. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada bulking. Jadi bulking itu adalah ketika kita menunggu antrean yang lama dan memutuskan untuk kembali lagi pada saat lain daripada menunggu. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada susunan antrean. Jadi di susunan antrean tersebut terdapat beberapa contoh antrean, dan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 macam antrean. Yang pertama itu satu baris atau satu kasir. Jadi satu baris satu kasir gitu. Dan yang kedua ada satu baris kasir berurutan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga ada baris paralel pada banyak kasir. Dan yang keempat itu ada baris khusus atau bertanda. Dan yang selanjutnya ada satu baris dengan banyak kasir. Dan ini yang terakhir ada memakai nomor, bisa dengan satu atau banyak kasir. Itu macam-macam susunan antrean seperti itu. Dan yang kelima itu tadi ada reneging. Jadi reneging itu adalah keputusan untuk meninggalkan antrean sebelum dilayani karena menunggu terlalu lama dari yang dibayangkan. Nah, seperti itu. Biasanya tuh antrinya sangat lama dan orangnya pun tidak
sabaran gitu, jadi mending biasanya lebih pergi daripada ikut ngantri. Balik lagi esok hari apa nanti gitu, biasanya yang males antri kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu ada kebijakan pemilihan pelanggan. Jadi kebanyakan antrean menggunakan prinsip first come first server, namun terkadang ada sistem yang memprioritaskan konsumen berdasarkan atas tipe. Seperti itu. Nah, beberapa kebijakan dalam memprioritaskan pelanggan itu ada beberapa. Yang pertama itu dalam keadaan darurat, seperti orang kritis apa orang kecelakaan, nah seperti itu. Yang kedua ada tentang lama pelayanan, nah itu. Dan yang ketiga itu ada bank atau supermarket dan retail sering menyediakan jalur cepat untuk pelayanan sederhana dan waktu yang singkat. Itu beberapa contohnya, tapi masih ada banyak lagi, di buku ada. Dan yang selanjutnya ada proses layanan. Jadi sistem antrean yang buruk itu dapat mengakibatkan waktu tunggu jadi lebih lama dari yang dibutuhkan. Nah, hal itu dapat disebabkan karena counter yang memiliki melayani konsumen secara langsung itu harus menunggu proses yang lain yang dilakukan bagian lain dalam suatu sistem. Seperti itu. Nah, ini tentang sistem antrean yang terkait dengan kebiasaan pelanggan. Dan kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua. Nah, pokok pembahasan yang kedua itu meminimalisasi panjang antrean yang tampak. Jadi pelanggan mungkin memandang waktu dan usaha yang dihabiskan dalam antrean sebagai suatu beban. Hal ini mengakibatkan orang sering merasa menunggu lama dari yang sebenarnya, menunggu lebih lama dari yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu dampak psikologis dari waktu menunggu. Jadi menurut David Meister itu memformulasikan 8 prinsip dari waktu menunggu dan ditambah 2 prinsip tambahan hingga semua menjadi 10 prinsip. Yaitu yang pertama ada itu waktu yang dipakai untuk menunggu terasa lebih lama dibandingkan waktu yang digunakan. Nah, ada satu contoh itu pengalaman saya. Itu saya antri di dokter gigi cuman mau bersihin karang gigi. Nah, itu tapi antrinya sampai berjam-jam, bahkan 4 jam itu nyampe. Dan pas saya dieksekusi, nah itu bersihin karang cuma 15 menit. Nah, seperti itu contohnya. Jadi agak ya gimana gitulah ya. Terus yang kedua ada waktu menunggu sebelum dan sesudah layanan diberikan terasa lebih lama daripada waktu menunggu. Nah, dan yang ketiga itu ada kecemasan membuat menunggu terasa lebih lama. Jadi ini ada contoh lagi. Jadi di kelompok itu ada yang jualan bakmi. Bakminya tuh khas kayak di pasar gitu, enak. Nah, itu ngantri pakai nomor gituan. Nah, itu mesti rasanya cemas, takut nggak kebagian terus habis gitu loh. Nah, soalnya bakminya emang enak, jadi rela ngantri ya gitu kan, merasa cemas kan kayak gitu. Cemasnya itu bukan cemas gimana, tapi cuman cemas kayak takut kehabisan gitu. Itu teman-teman. Nah, dan yang keempat ini mestilah teman-teman semua udah merasakan ini. Yang keempat ini sangat penting di dunia kita juga, sangat penting. Nah, ini
Ini nggak penting deh, maksudnya semua orang pasti pernah mengalami seperti ini. Nah, yang keempat itu ada menunggu hal yang tidak pasti akan terasa lebih lama. Nah itu udah apapun dilakuin, apapun diperjuangin, nah itu tetap kalau nggak pasti ya bakalan lama. Seperti itu, menunggu yang tidak pasti lah intinya. Nah itu rasanya ya di sini nggak kuat ya. Baik, yang selanjutnya itu yang kelima ya, itu ada menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Dan yang keempat itu ada menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Itu nggak tahu ya, ini saya cuman langsung dari buku itu, yang kelima sama yang keenam itu hampir sama, emang sama sih, tapi ya saya cantumin semua gitu teman-teman. Maaf ya, saya cuma ikut buku aja sih. Selanjutnya aja ya teman-teman, yang 7 ada semakin berharga suatu layanan, semakin lama orang menunggu. Seperti itu. Dan yang 8 ada menunggu sendiri terasa lebih lama daripada menunggu dalam kelompok. Nah ini contohnya yang hampir apa ya, ada kaitannya sama yang keempat tadi. Nah jadi kalau menunggu sendiri kan kayak rasanya tuh gabut, kayak gimana gitu loh, apa ya, nggak ada temen ngobrol apa gimana gitu kan. Itu jadinya kayak gimana ya, akan terasa lebih lama daripada kita berdua sama temen atau pacar, kalau yang punya pacar lo ya. Kalau yang nggak punya ya derita. Lah itu sama temen lah, itu akan terasa lebih, nggak terasa lama lah kalau sama temen apa bareng-bareng gitu, nggak terasa lama. Kalau sendiri pun akan terasa lama. Dan itu selanjutnya ada ya teman-teman ya, yang ke-9 tuh keadaan yang kurang nyaman membuat menunggu terasa lebih lama. Nah itu suatu contoh kita mengantri menunggu apa ya, membeli suatu produk tapi tempat antriannya tuh misal ya panas, nggak ada tutup di atas gitu, terus mungkin pas posisi hujan, nah itu yang bingung kan kayak gitu kan kalau nggak ada tutupnya. Nah itu jadi kurang nyaman dan akan terasa lama gitu loh. Enggak habis-habis toh ini antrinya, wah hujan gini ya, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Terus yang ke-10 ada, itu yang terakhir ya, itu ada menunggu hal yang tidak familiar akan terasa lebih lama. Seperti itu teman-teman. Nah yang selanjutnya itu memberi informasi pada pelanggan yang menunggu. Jadi pada umumnya memberi informasi pada pelanggan mengenai antrean dapat membantu mereka memutuskan akan terus menunggu atau kembali nantinya. Seperti itu. Jadi selain itu juga dapat membuat pelanggan merencanakan apa yang akan mereka lakukan dalam menunggu. Jadi itu kalau misal ya lama, kalau anak muda ya game dulu gitu loh, kayak mabar. Nah itu kalau mau semisal di menginformasi yang punya tempat tuh menginformasikan akan antrinya lama loh mas, nah gitu kan, kita mabar dulu. Kalau anak muda seperti itu biasanya, kalau nggak sebat dulu lah gitu. Kalau antrinya cuman bentar kan nggak mungkin lah sebat atau mabar kan, nggak mungkin kan. Nah seperti itu. Dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa orang lebih suka melihat atau merasa antrian tersebut bergerak daripada melihat waktunya. Nah emang seperti itu. Dan beberapa perusahaan memberi informasi tentang berapa orang yang harus Anda tunggu dalam antrean. Nah seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu menghitung waktu tunggu. Manajemen antrian melibatkan pengumpulan data meliputi jumlah pelanggan yang dapat tiap periode tertentu dan berapa lama pelayanan untuk tiap pelanggan. Pada dasarnya, apabila kedatangan pelanggan konstan, maka akan dapat didesain agar tidak terlambat atau tertunda. Tapi, hal ini tidak mungkin terjadi karena konsumen adalah acak yang terkadang tidak dapat diprediksikan. Jadi seperti itu teman-teman.
selanjutnya menganalisis sistem antrean yang sederhana. Jadi model matematika yang kompleks membuat perencana dapat memperkirakan tentang kebiasaan mengantre sehingga dapat membuat keputusan untuk mengubah atau memperbarui model antrian yang sudah ada. Dengan beberapa informasi tentang situasi antrean, kita dapat menggunakan suatu rumus untuk menghitung beberapa hal. Antara lain ya, yang pertama itu ada waktu menunggu rata-rata pelanggan. Jadi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, maka manajemen toko retail harus menetapkan lama waktu menunggu rata-rata untuk setiap pelanggan. Seperti itu teman-teman. Dan yang kedua ya, itu ada total waktu rata-rata pelanggan dalam sistem antrean. Jadi manajemen toko retail harus merumuskan total waktu menunggu konsumen dari pertama kali konsumen datang ke toko retail. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yang ketiga ada pengaruh penambahan counter layanan dan berkurangnya waktu layanan. Jadi manajemen toko retail itu perlu untuk menghitung kapasitas layanan dari satu counter layanan atau counter kasir. Itu ya teman-teman yang ketiga. Dan yang selanjutnya ada yang keempat itu panjang rata-rata antrean. Jadi manajemen toko retail dapat menetapkan suatu batasan panjang rata-rata antrean sehingga ketika jumlah konsumen sudah melebihi rata-rata panjang antrean, maka perlu adanya solusi untuk memecah antrean tersebut teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya data yang dibutuhkan. Manajer layanan butuh beberapa informasi untuk membentuk suatu sistem yang efektif. Jadi antara lain yang pertama itu ada data historis. Jadi itu mengenai komposisi dan jumlah permintaan termasuk reaksi terhadap perubahan harga dan variabel pemasaran lainnya. Yang kedua itu ada perkiraan jumlah permintaan dari tiap segmen. Nah, dan yang ketiga ada data dari tiap segmen yang membantu untuk mengevaluasi dampak dari fluktuasi permintaan. Dan yang keempat itu ada data biaya yang tampak. Itu yang dapat membuat organisasi membedakan biaya tetap dengan biaya variabel dan menentukan tingkat laba tiap segmen dan harga berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima itu mengidentifikasi variasi yang berharga. Jadi itu pada suatu tahap yang merupakan komposisi dan permintaan. Itu. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada kebiasaan pelanggan. Jadi itu kebiasaan pelanggan sehubungan dengan kondisi antrean. Seperti itu. Dan selanjutnya kita memasuki ke pokok pembahasan yang keempat. Jadi itu perilaku pelanggan dalam menyampaikan keluhan. Jadi pelanggan yang mengeluh sebenarnya memberi peluang kepada perusahaan tersebut untuk mengoreksi masalah yang ada di perusahaan itu sendiri. Dengan adanya keluhan tersebut, perusahaan akan memulihkan hubungan dengan pelanggan serta memperbaiki kepuasan pelanggan di masa mendatang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pokok pembahasan yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Elvira Seva Damayanti. Silakan. Makasih. Ya, terima kasih sebelumnya kepada saudara Eri atas penjelasannya.
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pokok pembahasan yang kelima, yaitu pengaduan sebagai data riset pasar. Jadi organisasi retail yang responsif pastinya mereka akan melihat pengaduan dari pelanggan ini sebagai suatu arus informasi yang dapat digunakan untuk mengatur dan juga untuk mengukur produktivitas dari kegiatan operasional yang ada di retail. Dan pengaduan dari pelanggan ini lebih baiknya untuk dimasukkan ke dalam suatu titik pengumpulan sentral atau dicatat dan juga direkam agar berguna sebagai data input riset nantinya. Jadi data pengaduan yang tersentralisasi ini memiliki 3 peran penting. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk tindak lanjut pelacakan semua pengaduan, untuk melihat apakah pengaduan tersebut telah dipecahkan dan bagaimana pengaduan tersebut dipecahkan. Lalu peran yang kedua yaitu sebagai indikator peringatan awal terkait kondisi yang semakin buruk dalam satu atau lebih aspek layanan retail. Lalu peran yang ketiga yaitu untuk menunjukkan topik dan pokok-pokok persoalan yang mungkin nantinya memerlukan riset yang lebih detail lagi untuk retail. Selanjutnya kita beralih ke pokok pembahasan yang keenam mengenai bagaimana membuat pelanggan ini mudah untuk mengadu ataupun mengeluh ke perusahaan. Jadi pihak perusahaan dapat menyediakan fasilitas seperti menyediakan saluran telepon bebas pulsa atau menyediakan kartu komentar pelanggan melalui situs web, melalui email perusahaan, atau dapat juga dengan menyediakan komputer yang ada di retail untuk merekam pengaduan dari pelanggan tersebut. Selain melalui fasilitas dan teknologi yang saya sebutkan tadi, pihak retail juga dapat dengan mendorong stafnya untuk menanyakan langsung kepada pelanggan apakah ada keluhan yang dirasakan selama pelanggan tersebut ada di retail. Kemudian kita beralih ke pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu mengenai perbaikan layanan. Jadi perbaikan layanan ini menyangkut tentang bagaimana pihak retail ini menanggapi pengaduan ataupun keluhan dari pelanggan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pihak retail untuk memperbaiki layanan yaitu yang pertama dengan mendengarkan pelanggan. Jadi dalam langkah ini pihak retail mengizinkan pelanggan untuk menyampaikan keluhannya tanpa adanya gangguan. Dan di langkah ini pihak retail juga harus mendengarkan dengan saksama dan juga harus menentukan secara hati-hati tentang apa yang harus pihak retail lakukan terhadap keluhan tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyediakan suatu solusi yang adil, di mana pihak retail dalam menanggapi keluhan dari pelanggan ini harus memberikan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu pihak pelanggan maupun pihak perusahaan. Nah, jadi dengan adanya suatu solusi yang adil ini, pihak pelanggan juga pastinya akan merasa bahwa keluhannya ini mendapat tanggapan yang semestinya dari pihak retail. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memecahkan masalah dengan cepat. Jadi pihak retail ini dapat memperkecil waktu untuk memecahkan masalah atau keluhan dari pelanggan ini dengan melibatkan hanya sedikit orang saja untuk pemecahan masalah tersebut. Lalu beralih ke pokok pembahasan ke-8 yaitu mengenai atribut perbaikan layanan. Jadi atribut perbaikan layanan ini merupakan persepsi pelanggan secara keseluruhan mengenai penanganan keluhan yang dilakukan oleh pihak retail. Dan untuk mewujudkan pemulihan ataupun perbaikan layanan tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu memberikan hasil yang adil. Seperti yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, pihak retail ini harus memberikan solusi yang adil yang dapat menguntungkan pihak pelanggan juga. Nah, hasil yang adil ini dapat berupa dengan pemberian refund atau pemberian kompensasi ataupun permintaan maaf dari pihak retail.
Lalu cara yang kedua yaitu menyediakan proses yang adil. Proses adil ini meliputi kemudahan pelanggan dalam melakukan komplain. Lalu yang kedua meliputi kecepatan karyawan dalam menerima komplain. Dan yang ketiga meliputi kemudahan dalam prosedur untuk mendapatkan kompensasi ataupun untuk mendapatkan solusi yang telah diberikan oleh pihak retail. Kemudian cara yang ketiga yaitu merealisasikan interaksi yang adil. Merealisasikan interaksi yang adil ini berkaitan dengan kecepatan dari pihak retail ini dalam memberikan kompensasi ataupun dalam memberikan solusi yang telah dijanjikan sebelumnya. Bila pelanggan ini membutuhkan waktu yang lama untuk menerima kompensasi tersebut, pastinya pelanggan tersebut akan tetap kecewa dan dapat dikatakan penanganan keluhan tersebut gagal. Namun pihak retail ini dalam menanggapi keluhan dari pelanggan juga dapat menolak keluhan dari pelanggan tersebut bila keluhan yang diajukan itu tidak berdasarkan bukti yang valid. Beralih ke slide selanjutnya. Kali ini kita membahas mengenai penanganan keluhan, di mana dalam memberikan tanggapan atau komplain terhadap ketidakpuasan terdapat 3 kategori. Kategori yang pertama ini ada voice response, di mana pelanggan menyampaikan keluhannya ini secara langsung kepada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kategori yang kedua yaitu ada private response, di mana pelanggan memberitahu orang sekitar ataupun memberi peringatan kepada orang-orang sekitarnya mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan. Kemudian kategori yang ketiga yaitu third party response, di mana dalam menyampaikan keluhannya ini pelanggan meminta ganti rugi secara hukum ataupun melalui media massa ataupun juga dapat dilakukan dengan mendatangi langsung lembaga konsumen. Dan apa sih tujuan utama dari pelanggan ini mengajukan keluhan kepada perusahaan? Yang pertama dapat karena pelanggan ini ingin menutupi kerugian ekonomi yang dideritanya. Jadi misal pelanggan ini membeli produk, namun produk tersebut terdapat kecacatan. Pasti pihak pelanggan juga ingin mendapat ganti rugi dengan produk yang kualitasnya ini masih bagus. Lalu tujuan yang kedua ini juga dapat karena pelanggan ingin membangun kembali harga dirinya. Jadi misal saat pelanggan tersebut berbelanja di retail, pelanggan itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari stafnya. Nah, pastinya dengan perlakuan yang tidak baik itu, harga diri dari pelanggan tersebut akan merasa direndahkan. Maka dari itu, jika pelanggan ini merasa tidak puas ataupun sudah mulai melakukan pengaduan kepada perusahaan, pihak perusahaan ini tidak boleh hanya mengabaikan keluhan tersebut dan tidak melakukan apa-apa, tapi perusahaan ini harus dengan sigap dan juga harus berhati-hati untuk langsung menanggapi keluhan dari pelanggan tersebut agar pelanggan ini tidak semakin kecewa dengan pihak perusahaan. Ya, kemudian kita beralih ke pokok pembahasan yang ke-10 mengenai dampak dari usaha pemulihan layanan terhadap kesetiaan pelanggan. Jadi penanganan pengaduan ini harus dilihat sebagai suatu pusat laba oleh pihak retail. Karena jika pelanggan ini kecewa terhadap retail, pelanggan ini dapat berpaling ke perusahaan yang lain. Dan hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan ini kehilangan lebih dari nilai transaksi yang selanjutnya. Tapi pihak perusahaan ini juga kemungkinan akan kehilangan suatu arus laba jangka panjang dari pelanggan tersebut maupun dari orang lain. Jadi maka dari itu penanganan mengenai pemulihan layanan ini sangatlah penting bagi perusahaan. Kemudian kita beralih ke pokok pembahasan yang terakhir mengenai pemulihan layanan setelah pengaduan dari pelanggan.
Jadi dalam memecahkan masalah terkait penanganan pelanggan yang kecewa, pihak retail ini perlu prosedur pemulihan layanan yang cermat dan juga efektif. Kenapa harus efektif? Karena satu problem layanan tunggal saja dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan. Apalagi jika kegagalan tersebut merupakan sepenuhnya hal yang memalukan. Atau bisa juga karena kegagalan atau masalah tersebut sangat cocok dengan pola kegagalan, atau juga bisa karena usaha pemulihan dari pihak retail ini lemah, maka dari itu pelanggan pastinya akan merasa kecewa jika kondisi-kondisi tersebut terjadi. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.